Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggraini, kelas 2B PGMI, NIM 2042100064. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi dari kelompok 5 yang berjudul Tujuan Pendidikan dalam Al-Qur'an. Tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an. Pengertian tujuan pendidikan: setiap proses pendidikan harus dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan perubahan positif yang diharapkan pada peserta didik setelah menjalani proses pendidikan, baik perubahan pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya, maupun pada kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya, di mana subjek didik harus menjalani kehidupan. Beberapa definisi tujuan pendidikan Islam menurut para ahli diantaranya: 1. Naquib al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup philosophy of life. Jika pandangan hidup itu Islam, maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna. Insan kami menurut Islam maksudnya bahwa semua proses pendidikan harus menuju pada nilai kesempurnaan manusia. 2. Abdi Ar-Rahman An-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia pada manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam. Dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambatan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Dalam Al-Quran, Quraisy Sahib dengan analisis tafsirnya menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain dan lebih singkat dan sering digunakan Al-Quran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Mursi, ia berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah peningkatan manusia dengan menyembah dan mengabdi kepada Allah dan takut kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Quran At-Taubah ayat 122 yang berbunyi: "Fama kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyantaqahu fid dini wa liyundirul qawmahum idza raja'hum ilaihi la'allahum yahzanun." Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka itu tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Karena perjuangan yang menggunakan pedang itu sendiri tidak disyariatkan kecuali untuk menjadi benteng dan pagar dari dakwah tersebut, agar jangan dipermainkan oleh tangan-tangan ceroboh oleh orang kafir dan orang munafik. Terdapat pada surah An-Nahl ayat 90 dan 91 yang berbunyi: "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Dia melarang melakukan perbuatan keji
kemungkinan dari permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Wa'aufu bi'ahdillahi idza 'addahum wa la tansul aymana ba'da tawqidaha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan tepatilah dengan Allah dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarnya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penjelasan petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini kemudian mengingatkan dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran bagi mereka. Petunjuk pertama, diperintahkan untuk memperhatikan Al-Quran. Tadabbur bukanlah sekedar dengan membaca dengan suara yang merdu belaka, tetapi dengan mengamalkan isi dan mengikuti perintah-perintah dan larangan-larangannya. Oleh karena itu, Husna Al-Basri berkata, Al-Quran benar-benar telah dibaca dan oleh budak-budak dan anak-anak yang tidak mengetahui takwilnya. Mereka hafal huruf-huruf Al-Quran, tetapi mereka menyia-nyiakan batas-batas sampai dia seorang di antara mereka, yaitu benar-benar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah membaca Al-Quran. Aku tidak pernah menggugurkan satu huruf pun dari Al-Quran. Padahal demi Allah, dia sebenarnya telah menggugurkan Al-Quran seluruhnya, dan tidak tampak padanya pengaruh Al-Quran dalam tingkah laku maupun perbuatannya. Demi Allah, tidaklah menghafal huruf Al-Quran dan tidak sekedar menyia-nyiakan batas-batas Al-Quran. Demi Allah, mereka bukanlah para hakim maupun pemimpin. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti itu di tengah masyarakat. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.